wanna pop a bottle off of ya, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Pak Iqbal dan teman-teman semua yang sedang menonton video kami. Kami dari kelompok 7, Rombel Matematika Reguler 2, pada kesempatan ini akan memaparkan hasil diskusi kami terkait pemrograman menggunakan algoritma dan kode blok dengan bahasa C++. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Novita Lestiani, dengan NIM 411-142-10-1082. Kemudian ada Eka Karimah, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Karimah dengan NIM 411-142-1090. Berikutnya ada Muhammad Lutfan Halali, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Muhammad Lutfan Halali dengan NIM 411-42-1058. Terima kasih. Di sini ada 3 program yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah mengkonversi jarak dalam meter menjadi satuan kilometer, meter, dan sentimeter. Yang kedua ada menghitung berat badan ideal dengan rumus Brusca. Kemudian yang ketiga ada menghitung jarak 2 buah tanggal dalam hari. Untuk program yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama ini saya akan menjelaskan program dengan menggunakan aplikasi algoritma, yaitu dengan flowchart. Dalam program ini, yang pertama ini ada main. Main sendiri adalah awalan untuk memulai suatu program. Berikutnya ada declare, yang tujuannya adalah untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe yang saya ambil di sini adalah tipe real. Dan variabel yang akan saya deklarasikan adalah kilometer, meter, dan sentimeter. Berikutnya ada output. Output sendiri ini adalah kalimat yang akan ditampilkan ketika program nanti di-run, namun tidak akan diproses oleh program. Pada output ini harus diketikkan tanda petik 2 seperti ini. Yang dituliskan dalam output pertama ini adalah program untuk mengkonversi jarak dalam satuan meter menjadi kilometer, meter, dan sentimeter. Kemudian output yang kedua ada perintah untuk memasukkan nilai jarak dalam satuan meter. Jangan lupa untuk menyertakan tanda petik di depan dan di belakangnya. Berikutnya ada input. Input di sini nanti adalah kita memasukkan nilai jarak dalam satuan meter. Kemudian setelah input ada assign. Assign sendiri ini adalah bagian paling penting dalam suatu pemrograman karena berisikan rumus-rumus yang akan dijalankan nanti. Untuk yang pertama ini ada rumus mengubah jarak dari satuan meter menjadi kilometer. Dengan rumusnya yaitu kilometer sama dengan nilai jarak dalam meter dibagi 1000. Berikutnya ada assign rumus konversi dari meter menjadi meter dengan menuliskan rumus M sama dengan M itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada assign mengubah jarak dalam satuan meter menjadi sentimeter dengan rumusnya yaitu nilai jarak dalam meter itu dikali dengan 100. Dan berikutnya ini ada output. Output ini adalah merupakan hasil informasi yang didapat dari pengolahan data inputan yang telah diolah dengan rumus yang telah dituliskan di atas tadi. Yang pertama ini ada output hasil konversi jarak ke kilometer. Lalu kita tulis dan kilometer ini, yaitu nanti hasil dari ini akan masuk ke dalam sini, dan di belakangnya jangan lupa disertakan tulisan kilometer. Kemudian output yang berikutnya adalah output hasil konversi jarak ke meter, dan M nanti ini akan masuk ke sini, lalu di belakangnya disertakan satuan meter.
Dan output yang terakhir ini ada hasil konversi jarak ke sentimeter, dan sentimeter ini nanti hasilnya akan masuk ke sini, dan jangan lupa yang terakhir ini disertakan satuannya sentimeter. Kemudian yang terakhir ini ada N, yang artinya program telah kita akhiri. Nah, untuk membuktikan program yang telah kita buat ini, apakah akan berjalan atau tidak, kita dapat mengeklik tombol run yang ada pada sebelah kiri atas. Nah, di sini muncul konsol yang tadi telah kita ketikkan pada pemrograman tadi. Ini keluar tadi output program untuk mengonversi jarak dalam satuan meter menjadi kilometer, meter, dan sentimeter. Berikutnya adalah perintah untuk memasukkan nilai jarak dalam satuan meter. Kita coba masukkan 3000. Ini dalam satuan meter. Kita enter. Nah, ini akan muncul hasil konversi jarak ke kilometer, yaitu 3 kilometer. Lalu hasil konversi jarak dari meter ke meter, yaitu tetap 3000 meter. Dan hasil konversi jarak dari meter ke sentimeter, yaitu menjadi 300.000 sentimeter. Berarti program yang telah kita buat tadi dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya saya akan menjelaskan program yang dijalankan dengan kode blok dengan bahasa C++. Baik, ini adalah program yang telah saya buat menggunakan kode blok dengan bahasa C++. Yang pertama ini kita ketikkan headernya ini menggunakan tipe IOStream, yaitu standar input-output bahasa yang digunakan dalam C++. Kemudian yang di baris kedua ada using namespace std, titik koma. Baris ini memberitahukan kepada compiler bahwa program yang kita tulis menggunakan standar C++ library. Tujuan dari penulisan using namespace std ini adalah untuk melakukan penulisan kode langsung tanpa menuliskan std.2.2. Hal ini disebabkan pada IOStream C++ melakukan pembungkusan semua fungsi input-output dalam namespace std. Kemudian di baris ketiga ada int main, kurung buka, kurung tutup. Kode ini menyatakan pembuatan sebuah fungsi utama atau fungsi main. Semua program yang ditulis dalam bahasa C++ harus mempunyai sebuah main atau fungsi utama. Main atau kode fungsi awal yang akan dieksekusi ketika program dijalankan. Hal ini berarti bahwa untuk memanggil atau menjalankan fungsi lain tersebut harus dipanggil melalui fungsi main kurung buka, kurung tutup. Tulisan int di depan main ini dinamakan return type, di mana tipe return atau keluarannya nanti berupa nilai integer. Kemudian ada simbol kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini menandakan sebuah space dalam kode di mana isi scope-nya nanti adalah isi dari fungsi main kurung buka, kurung tutup tadi. Jadi ketika fungsi main dipanggil, maka isi yang ada pada scope lah yang akan dieksekusi. Lalu di baris kelima, kita akan mendeklarasikan variabel. Di sini tipe yang akan digunakan adalah tipe float, karena tipe float sendiri adalah berfungsi untuk menampung nilai real berupa desimal atau pecahan. Mengapa kita menggunakan nilai float? Karena nanti yang akan kita masukkan kan jarak. Jarak itu bisa jadi dalam bentuk desimal ataupun dalam bentuk nilai biasa. Nah, variabel yang akan dimasukkan ini ada sentimeter, meter, dan kilometer. Kemudian di baris ke-6 ini ada cout. Di dalam cout ini ada output yang akan dikeluarkan nanti, namun tidak akan diproses dalam pemrograman. Cout yang saya ketikkan ini adalah program untuk mengonversi jarak dalam satuan meter menjadi kilometer, meter, dan sentimeter. Jangan lupa untuk memakai tanda petik di awal dan di akhir. Kemudian pada akhir baris ini, saya mengetikkan INDL.
INDL ini berfungsi untuk membuat baris baru. Mengapa saya menuliskan 2 INDL? Karena nanti saya ingin membuat 2 space pada setelah kata program untuk mengonversikan jarak dalam satuan meter menjadi kilometer, meter, dan sentimeter ini. Lalu pada akhir baris ini jangan lupa untuk mengetikkan tanda titik koma, karena jika tidak menggunakan tanda ini, program akan error atau tidak bisa dijalankan. Lalu pada baris ke-7 ini adalah cout yang berisikan perintah untuk memasukkan nilai jarak dalam satuan meter. Dan di akhir baris jangan lupa untuk menyantumkan tanda titik koma. Berikutnya di baris ke-8 ada si input. Si input sendiri ini adalah kita nanti memasukkan nilai jarak dalam meter ini. Kemudian di baris ke-9 ada rumus mengubah jarak dari satuan meter menjadi kilometer, yaitu dengan rumus nilai meter tadi dibagi dengan 1000. Jangan lupa untuk menyantumkan tanda titik koma pada akhir baris. Berikutnya di baris ke-10 ada rumus mengubah satuan jarak dalam satuan meter menjadi meter, yaitu dengan menuliskan meter sama dengan meter itu sendiri. Kemudian di baris ke-11 ada rumus untuk mengubah jarak dari satuan meter menjadi sentimeter, yaitu dengan rumus nilai jarak dalam satuan meter dikalikan dengan 100. Dan jangan lupa untuk menyantumkan tanda titik koma di akhir. Berikutnya di baris 12 ini ada cout. Cout ini nanti akan mengeluarkan kata hasil konversi jarak ke kilometer. Lalu setelah itu nanti akan masuk hasil dari hitungan rumus yang di baris 9 tadi. Lalu di belakang ini saya menambahkan satuannya yaitu kilometer. Setelah itu INDL untuk membuat baris baru. Kemudian di baris ke-13 ini adalah ada cout hasil konversi jarak ke meter. Seperti tadi nanti akan masuk hasil dari rumus yang telah dibuat tadi ke sini. Lalu di belakangnya saya menyantumkan satuannya yaitu meter. Lalu INDL titik koma. Berikutnya di baris ke-14 ada cout hasil konversi jarak ke sentimeter. Lalu nanti akan masuk hasil perhitungan dari rumus yang di atas tadi ke sini. Dan yang di belakang ini saya menyantumkan satuan dari hasilnya tadi. Lalu jangan lupa untuk menuliskan INDL titik koma. Lalu yang terakhir ini ada return 0. Dalam INT main dapat diartikan bahwa program berakhir dengan normal. Nah, untuk membuktikan apakah program yang telah kita buat ini berjalan dengan lancar ataukah ada error di dalamnya, kita dapat mengeklik tombol build and run yang ada di bagian atas ini. Kita klik. Nah, dari program yang telah kita tuliskan tadi, ada output tadi, itu keluar ini program untuk mengkonversi jarak dalam satuan meter menjadi kilometer, meter, dan sentimeter. Kemudian ada perintah untuk memasukkan nilai jarak dalam satuan meter. Kita coba tuliskan jarak dalam satuan meter yang ada yang dalam bentuk desimal 560,5. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul hasil konversi jarak ke kilometer yaitu 0,5605 km. Berikutnya adalah ada hasil konversi jarak dari meter ke meter, yaitu tetap 560,5 meter. Dan berikutnya ada hasil konversi jarak dari meter ke sentimeter, yaitu menjadi 56.050 cm. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pemrograman untuk konversi jarak dalam satuan meter menjadi kilometer, meter, dan sentimeter menggunakan logaritma dan kode blok. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian dilanjutkan untuk pemrograman yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Lutfan Hawali. Kepadanya
layar dan waktu saya persilakan. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk membagikan presentasi saya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya akan menjelaskan pembuatan program menghitung berat badan ideal dengan rumus program. Pertama, saya menggunakan flowchart atau diagram alir. Main adalah awalan untuk memulai program. Untuk output yang pertama, menghitung berat badan ideal dengan rumus program. Yang artinya nanti pada saat program dijalankan akan menampilkan kalimat menghitung berat badan ideal dengan rumus program. Yang kedua, untuk output kedua, masukkan tinggi badan dalam sentimeter. Yang berarti agar pengguna atau yang ingin melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Broca memasukkan tinggi badannya dalam sentimeter. Lalu saya mendeklarasikan tinggi badan dan berat badan. Deklarasi ini berfungsi untuk menjadi variabel. Untuk input tinggi badan ini, input adalah untuk memasukkan nilai dari tinggi badan dalam sentimeter agar dapat diproses oleh program. Untuk output yang ini, masukkan berat badan dalam kilogram. Yang artinya, pengguna harus memasukkan berat badan dalam kilogram, lalu dalam input ini. Lalu dalam program tersebut akan terdapat tampilan kalimat pilih jenis kelamin, 1 laki-laki, 2 perempuan, masukkan angka 1 atau 2. Yang artinya harus memilih antara laki-laki atau perempuan saja. Yang ketiga, untuk mendeklarasikan variabel pilih jenis kelamin, saya mendeklarasikan dengan data tipe integer atau bilangan bulat. Lalu memasukkan pilih jenis kelamin dengan memasukkan angka 1 atau 2. Angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Lalu saya mendeklarasikan variabel Broca dengan tipe data real. Lalu terdapat switch atau if jika pengguna memasukkan angka 1, maka tabel kebenaran akan mengarah ke kanan sehingga nilai Broca akan tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10/100 dikali tinggi badan dikurangi 100. Dan jika salah atau pengguna memilih 2, maka program akan memproses Broca sama dengan tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 15/100 dikali tinggi badan dikurangi 100. Terdapat perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki terdapat perbedaan angka negatif 10/100 dan untuk perempuan negatif 15/100. Lalu saya mendeklarasikan nilai B1 dan B2 untuk agar terdapat rentang pada berat ideal. Untuk rumus B1 sama dengan Broca dikurangi 2 dan B2 sama dengan Broca ditambah 2. Lalu terdapat switch atau if. Jika salah, maka program akan mengalir ke kiri dan terdapat penugasan Broca lebih dari berat badan. Yang berarti program yang telah dijalankan dari ini, penugasan yang ini, akan diproses jika Broca lebih dari berat badan benar, maka akan muncul kalimat berat ideal Anda menurut Broca adalah dan tanda dan Broca merujuk pada hasil dari nilai Broca pada penugasan salah satu ini. Dan ada output Anda termasuk kategori berat kurang. Dan jika B1 kurang dari sama dengan berat badan benar, maka terdapat pilihan switch atau if lagi. Jika salah, maka terdapat penugasan switch Broca kurang dari berat badan, dan jika benar,
muncul output berat ideal Anda menurut rumus Broca adalah titik-titik dan Broca merujuk pada hasil dari penugasan Broca ini. Dan tampil Anda termasuk kategori berat berlebih. Dan jika berat badan kurang dari sama dengan B2 benar, maka terdapat output berat ideal Anda menurut rumus Broca adalah dan B1 dan yang berarti hasil dari penugasan ini akan muncul pada program setelah program dijalankan. Kurang dari sama dengan yang diawet oleh tanda petik 2 itu berfungsi agar tanda itu ditampilkan pada program yang telah dijalankan dan Broca dan ini bermaksud untuk nilai Broca dari salah satu ini agar tampil kurang dari sama dengan dan B2 dan Anda termasuk kategori ideal. Dan untuk deklarasi coba dengan tipe data string ini akan melakukan loop atau pengulangan jika memasukkan huruf Y. Dan terdapat loop ini sama seperti pada main. Dan jika kita coba run, maka terdapat menghitung berat badan ideal dengan rumus Broca. Masukkan tinggi badan dalam sentimeter. Kita coba 180 cm. Dengan berat badan dicoba 73 kg. Kita akan memilih jenis kelamin, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kita coba angka 1 atau laki-laki. Maka muncul berat ideal Anda menurut rumus Broca adalah 70 kurang dari sama dengan 72 kurang dari sama dengan 74. Anda termasuk kategori ideal. Kita coba lagi Y atau N. Ini termasuk loop. Coba Y. Maka akan mengulang lagi. Kita coba masukkan angka 165 dan berat 61 untuk perempuan atau 2 dan berat ideal Anda menurut rumus Broca adalah 55,25 kg. Anda termasuk kategori berat berlebih. Sekian dari penjelasan dari program flowcard ini. Lalu saya akan melanjutkan dengan kode blok atau C++. Baik, apakah sudah nampak? Sudah. Pertama, kita mengetik header dulu. Tagger include kurang dari IOStream lebih dari. Mengetik header ini menggunakan IOStream yaitu standar input-output bahasa yang digunakan dalam C++. Untuk using namespace std titik koma, baris ini memberitahukan kepada kompiler bahwa program yang kita tulis menggunakan standar C++ library. Tujuan dari penulisan kode using namespace std adalah untuk melakukan penulisan kode langsung tanpa penulisan std. Hal ini disebabkan pada IOStream C++ melakukan pembungkusan semua fungsi input-output dalam namespace std. Void loop ini berfungsi untuk agar program dapat berjalan terus-menerus jika menghentikan huruf Y, seperti pada program flowcard. Untuk int main, kode ini menyatakan pembuatan sebuah fungsi utama atau fungsi main. Sebuah program yang ditulis menggunakan bahasa C++ harus mempunyai sebuah main atau fungsi utama. Main adalah kode atau fungsi awal yang akan dieksekusi ketika program dijalankan fungsi lain, atau harus dipanggil melalui fungsi main. Tulisan di depan main dinamakan return type, di mana tipe return atau keluarannya berupa nilai integer. Coutput atau mengeluarkan kalimat menghitung berat badan ideal dengan rumus Broca setelah program dijalankan, dan fungsi ENDL ini berfungsi agar
menampilkan baris baru setelah program dijalankan. Dan Cout akan menampilkan masukan tinggi badan seperti perintah flowcard tadi. Untuk saya mendeklarasikan tinggi badan, berat badan dengan menggunakan tipe float atau dengan koma angka di belakang koma 4. Lalu kita akan memasukkan tinggi badan atau menggunakan fungsi C-input. Kita memasukkan tinggi badan dalam satuan senti. Lalu akan muncul kalimat masukkan berat badan dalam kilogram ketika program telah dijalankan. Lalu mengetikkan tanda ini agar program tidak error. Lalu saya mengetikkan ENTL. Ini berfungsi agar menampilkan baris baru. Lalu kita disuruh memasukkan berat badan. Berat badan ini dalam satuan kilogram. Lalu kita diberi pilihan untuk memilih jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan yang dimasukkan dalam angka 1 atau 2. Dalam nilai integer, pilihan jenis kelamin, nilai 1 atau 2 tersebut. Lalu kita mendeklarasikan nilai broca dalam float. Lalu kita memberi pilihan pada programnya. Jika pengguna memilih angka 1, maka program menjalankan nilai broca untuk jenis kelamin laki-laki. Dan jika pengguna memasukkan nilai angka 2, maka program melakukan penugasan dengan broca jenis kelamin perempuan. Dengan rumus broca laki-laki, tinggi badan dikurangi 100, dikurangi nilai float dari 10 plus 100, dikali tinggi badan dikurangi 100, dan untuk jenis kelamin perempuan, nilai brocanya adalah tinggi badan dikurangi 100, dikurangi nilai float 15 dari 100, dikali tinggi badan dikurangi 100. Lalu saya mendeklarasikan nilai float B1 dan B2 agar terdapat rentang antara nilai berat badan ideal. Untuk B1-nya menggunakan rumus broca dikurangi 2 dan B2-nya sama dengan broca ditambah 2. Lalu program diberi pilihan untuk jika B1 kurang dari sama dengan berat badan, maka program akan menampilkan pilihan lagi. Jika berat badan kurang dari sama dengan B2, maka muncul berat ideal Anda menurut rumus broca adalah B1 broca dikurangi 2 dan nilai kurang dari sama dengan broca didapat dari nilai memilih jenis kelamin tadi, lalu kurang dari sama dengan B2. B2 didapat dari sini. Dan jika broca kurang dari berat badan, maka program akan menampilkan berat ideal Anda menurut rumus broca adalah menampilkan nilai broca antara salah satu ini atau ini, dan akan menampilkan Anda termasuk kategori berat berlebih. Dan jika broca lebih dari berat badan, maka program akan menampilkan berat ideal Anda menurut rumus broca adalah nilai broca dari sini dan sini atau salah satunya, dan Anda termasuk kategori berat kurang. Kalimat ini akan ditampilkan dalam program. String coba ini untuk agar program dapat berjalan dengan berulang jika memasukkan huruf Y dan menginput huruf Y.
untuk program di bawahnya seperti program yang di atas, hanya saja tidak ada pilihan loop-nya lagi. Jika program berjalan lancar, maka jika di build and run, maka dapat berjalan. Kita coba. Apakah sudah terlihat untuk compile-nya? Sudah. Baik. Kita masukkan tinggi badan. Kita coba 172. Dan untuk berat badannya, kita coba masukkan angka 65. Kita coba jenis kelamin laki-laki. Berat akan ditampilkan berat ideal Anda menurut rumus Broca adalah 62, karena saya menggunakan nilai float, maka desimalnya seperti ini, dan Anda termasuk kategori ideal. Dan kita akan mengulangi program tersebut menggunakan perintah Y atau mencoba lagi. Kita coba dengan tinggi 180 dan berat badan 68. Untuk jenis kelamin perempuan, maka pilih angka 2. Maka muncul berat ideal Anda menurut rumus Broca adalah Anda termasuk kategori ideal. Baik, program sudah berjalan dengan lancar. Saya kembalikan kepada Novita Lestiani. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Kulsum Hawali atas penjelasannya terkait program yang dibuat. Berikutnya yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Eka Karimah. Kepada Eka Karimah, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program yang ketiga ini. Untuk sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, program yang pertama ini akan dalam bentuk flowchart, yaitu menggunakan algoritma. Untuk program ini adalah untuk menghitung jarak dua buah tanggal dalam hari jika diinput data berupa tanggal, bulan, dan tahun. Untuk membuka sebuah program, maka akan tuliskan main atau ini dari awal programnya. Kemudian saya akan mendeklarasikan programnya terlebih dahulu dengan tipe data integer berupa hari A, bulan A, tahun A, hari B, bulan B, tahun B. Untuk A di sini merupakan tanggal yang diinputkan berupa tanggal yang pertama. Untuk yang B berupa tanggal yang kedua. Untuk selanjutnya ada tipe data integer lagi untuk selisih hari, selisih bulan, selisih tahun, dan selisih tanggal. Kemudian akan dimasukkan output berupa kalimat yang akan ditampilkan pada program. Kalimat tersebut berupa menghitung jarak dua buah tanggal dalam hari jika diinput data berupa tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya diinputkan lagi, dimasukkan lagi output berupa kalimat tanggal pertama. Selanjutnya output lagi berupa perintah kepada pengguna programnya untuk memasukkan tanggal. Kemudian pengguna akan diberi perintah untuk menginput hari pertama. Selanjutnya output masukkan bulan. Pengguna diminta untuk menginputkan bulan yang pertama. Selanjutnya output masukkan tahun. Pengguna diminta untuk input tahun pertama. Untuk selanjutnya akan diberi output tanggal yang kedua. Pengguna diminta untuk memasukkan hari yang kedua atau masukkan tanggalnya. Kemudian pengguna diminta
menginput bulan yang kedua dan menginput menginput tahun yang kedua. Untuk selanjutnya, berdasarkan data yang sudah diinput di atas, maka akan diberikan sebuah statement control if jika hari B kurang dari hari A, kurang dari 0, berupa data yang benar, maka rumus yang dipakai adalah selisih hari sama dengan 30 ditambah hari B min hari A. Jika if hari B min hari A kurang dari 0 salah, maka rumus yang dipakai adalah selisih hari sama dengan hari B min hari A. Kemudian akan diberikan if lagi berupa bulan B min bulan A kurang dari 0. Jika if tersebut benar, maka rumus yang dipakai adalah selisih bulan sama dengan 12 tambah bulan B min bulan A. Jika if tadi bernilai salah, maka rumus yang dipakai adalah selisih bulan sama dengan bulan B min bulan A. Kemudian diberikan if lagi berupa tahun B min tahun A kurang dari 0. Jika rumus tadi benar, maka akan diberikan rumus berupa selisih tahun sama dengan tahun B min tahun A ke 1. Jika if tadi salah, maka akan diberikan rumus berupa selisih tahun sama dengan tahun B min tahun A. Untuk selanjutnya akan diberi output kalimat berupa selisih dalam hari yang akan ditampilkan dalam layar. Selisih dalam hari ini berisi sebuah assignment berupa rumus selisih tanggal sama dengan selisih tahun dikali 365 ditambah selisih bulan kali 30 ditambah selisih hari. Kemudian akan ditampilkan hasil dari selisih tanggal tersebut. Kemudian akan ditampilkan lagi kalimat berupa selisih tanggal pertama dan kedua. Kemudian akan ditampilkan lagi output selisih tahun. Kemudian ada output selisih bulan, dan yang terakhir output selisih hari. Untuk membuktikan program ini dapat berjalan atau tidaknya, maka saya akan mencoba untuk run programnya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini ada hasil dari run, yaitu konsol. Di sini ada menghitung jarak dua buah tanggal dalam hari jika diinput data berupa tanggal, bulan, tahun. Pertama, kita akan diminta untuk memasukkan tanggal pertama. Untuk percobaan ini, saya akan mencoba masukkan tanggal 21. Kemudian kita diminta untuk memasukkan bulan. Kita akan memasukkan bulan ke-10. Dan tahunnya 2020. Untuk kemudian, kita akan diminta untuk memasukkan tanggal kedua. Untuk tanggal di sini, saya akan mencoba untuk memasukkan tanggal 7, bulan 11, tahun 2022. Nah, setelah selesai memasukkan hasil inputan tadi, maka akan keluar output berupa selisih dalam hari sebanyak 776 hari, selisih tanggal pertama dan tanggal kedua sebanyak 2 tahun, 1 bulan, dan 16 hari. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan program ini menggunakan kode blok. Baik, untuk yang pertama, di sini terdapat header, tagar include, IOStream, kemudian menggunakan using namespace std, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai using namespace dan std ini.
Kemudian akan ditambah lagi int main menggunakan kurung buka dan kurung tutup, ditambah dengan kurung awal buka. Int main ini berupa fungsi utama dari sebuah program yang akan dijalankan. Untuk baris selanjutnya, kita akan deklarasikan menggunakan tipe data integer berupa hari A, bulan A, tahun A, hari B, bulan B, tahun B, selisih hari tanggal. Hari A, bulan A dan tahun A ini merupakan tanggal yang kita inputkan pertama, dan hari B, bulan B, dan tahun B merupakan tanggal yang kita inputkan untuk yang kedua. Kemudian ada cout, kita menggunakan tanda petik ini untuk menampilkan kalimat yang tidak akan diproses, tapi hanya akan menampilkan dalam layar. Cout ini kalimatnya adalah menghitung jarak dua buah tanggal dalam hari jika diinput data berupa tanggal, bulan, tahun. Kemudian saya memasukkan INDL di sini untuk menambahkan jarak atau spasi pada layar nanti. Kemudian ada cout lagi berupa tanggal pertama. Kemudian cout lagi berupa masukkan tanggal. Nah, masukkan tanggal ini merupakan perintah untuk pengguna untuk memasukkan tanggal yang pertama. Selanjutnya ada input untuk hari yang A atau hari yang pertama. Kemudian ada cout untuk memasukkan bulan. Kita diminta untuk memasukkan bulan yang pertama. Kemudian ada cout lagi masukkan tahun, dan input lagi tahun yang pertama tadi. Kemudian saya menambahkan sebuah jarak atau spasi untuk memisahkan antara data di tanggal pertama dan tanggal kedua. Selanjutnya di sini ada cout tanggal kedua, cout lagi masukkan tanggal, dan input hari yang kedua. Kemudian ada cout masukkan bulan, kita diminta untuk memasukkan bulan yang kedua. Kemudian cout lagi masukkan tahun, dan input lagi tahun yang kedua. Setelah memasukkan tanggal dan tanggal pertama maupun tanggal kedua, maka program selanjutnya untuk menghitung data tersebut menggunakan control statement berupa if. Jika hari B min hari A kurang dari 0, maka rumus yang dipakai adalah selisih hari sama dengan 30 plus hari B min hari A. Jika if ini salah, maka rumus yang dipakai adalah selisih hari sama dengan hari B min hari A. Kemudian diberikan if lagi berupa jika bulan B min bulan A kurang dari 0, maka rumus yang dipakai adalah selisih bulan sama dengan 12 plus bulan B min bulan A. Jika if tadi ini salah, maka rumus yang dipakai adalah selisih bulan sama dengan bulan B min bulan A. Kemudian akan diberikan if lagi berupa jika tahun B min tahun A kurang dari 0, maka rumus yang dipakai adalah selisih tahun sama dengan tahun B min tahun A plus 1. Jika if tadi ini salah, maka rumus yang dipakai adalah selisih tahun sama dengan tahun B min tahun A. Kemudian saya menambahkan spasi atau jarak. Kemudian ada cout. Di sini saya menampilkan sebuah kalimat selisih dalam hari, yaitu menampilkan hasil dari rumus selisih tahun yang tadi dikali 365, karena dalam satu tahun itu ada 365 hari, ditambah selisih bulan, hasil selisih bulan yang tadi sudah dihitung, dikali 30 hari, karena dalam satu bulan itu kita bulatkan ada 30 hari, ditambah selisih hari yang sudah dihitung tadi. Nah, kemudian ditambahkan spasi atau jarak pada layarnya, kemudian ditambahkan cout
kalimat berupa selisih tanggal pertama dan tanggal kedua, maka akan ditampilkan juga cout berupa selisih tahun yang di belakangnya berupa satuan tahun, cout selisih bulan yang di belakangnya berupa satuan bulan, cout selisih hari yang di belakangnya satuan hari. Nah, karena program ini sudah selesai, maka jangan lupa untuk menambahkan return 0 untuk mengakhiri programnya. Dan jangan lupa untuk menambahkan juga kurung kurawal tutup untuk mengakhiri fungsi utama dari program ini. Untuk memastikan program ini dapat berjalan, maka saya akan mencoba untuk run programnya. Nah, baik, di sini ada konsol berupa hasil program tadi. Berdasarkan data cout maupun in yang tadi sudah dituliskan dalam program, di sini ditampilkan berupa cout menghitung jarak dua tanggal dalam hari jika diinput data berupa tanggal, bulan, tahun. Untuk perintah pertama, kita diminta untuk memasukkan tanggal pertama. Tanggal yang akan saya masukkan akan sama persis dengan yang saya masukkan pada program menggunakan Flowgorim. Tanggal di sini saya akan memasukkan tanggal 21. Untuk bulan memasukkan tanggal 10. Dan tahunnya tahun 2020. Kemudian kita diminta untuk memasukkan tanggal yang kedua, yaitu tanggal 7, bulan 11, dan tahun 2022. Nah, maka di sini akan terlihat hasil outputnya, selisih dalam hari, sebanyak 776 hari, selisih tanggal pertama dan tanggal kedua, sebanyak 2 tahun, 1 bulan, 16 hari. Nah, maka data di sini sama persis dengan data yang saya hasilkan dalam program menggunakan Flowgorim. Nah, dengan demikian, maka program yang saya buat menggunakan Flowgorim maupun kode blok menghasilkan nilai yang sama. Oleh karena itu, program dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Eka Karima atas pemaparan yang diberikan. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 7 yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang berkenan atau kurang benar, kami mohon maaf yang sebenar-benarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.